Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ima Sitia Lima dengan nomor induk mahasiswa 2105919. Saya dari program Studi Pendidikan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan membahas materi tentang manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Video ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah pengelolaan pendidikan yang diampu oleh Dr. Cepi Triyatna MPD. Nah, baik, seperti yang teman-teman bisa lihat di sini bahwa ada 8 cakupan bahasan yang akan saya bahas mengenai materi manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama yaitu ada hakikat manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kedua ada pentingnya manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Yang ketiga ada kompetensi serta unsur pendidik dan tenaga kependidikan. Yang keempat ada tugas dan tanggung jawab manajemen pendidik. Lalu yang kelima ada aktivitas manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Yang keenam ada tujuan dan manfaat manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Lalu yang ketujuh ada perlindungan hukum bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Dan yang terakhir yaitu ada hak serta kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan. Sebelum teman-teman mengetahui tentang apa itu manajemen pendidik dan apa itu manajemen tenaga kependidikan, teman-teman perlu tahu dulu apa itu manajemen dan apa itu pendidikan. Barulah teman-teman mengetahui tentang manajemen pendidik dan manajemen tenaga kependidikan. Nah, di sini akan kita bahas pengertian menurut para ahli mengenai manajemen, mengenai pendidikan, mengenai manajemen pendidik, dan manajemen tenaga kependidikan. Nah, sebelum ke pengertian menurut para ahli mengenai manajemen ini, teman-teman perlu tahu dulu asal kata manajemen. Nah, manajemen berasal dari bahasa Latin dari kata man yang artinya tangan dan agere yang artinya melakukan. Kata ini jika digabung menjadi satu yakni managere yang bermakna menangani, mengatur, membuat sesuatu menjadi seperti apa yang diinginkan dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang ada. Karena tadi teman-teman sudah mengetahui tentang asal dari kata manajemen, sekarang kita akan bahas pengertian manajemen menurut para ahli. Nah, di sini saya mencantumkan dua ahli, yaitu Abdullah pada tahun 2014 dan Firmansyah pada tahun 2018. Menurut ahli yang pertama yaitu Abdullah pada tahun 2014, manajemen adalah keseluruhan aktivitas yang berkenaan dengan melaksanakan pekerjaan organisasi melalui fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan dengan bantuan sumber daya organisasi seperti money, material, mesin, dan metode secara efektif dan efisien. Lalu untuk ahli yang kedua yaitu menurut Firmansyah pada tahun 2018, manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, dan pengawasan daripada sumber daya manusia untuk menciptakan tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Berdasarkan para ahli yang telah mendefinisikan manajemen berdasarkan sudut pandang dan latar belakang ilmu mereka, dapat saya simpulkan bahwa definisi dari manajemen yaitu berfokus pada penyelesaian sesuatu dengan berkoordinasi menggunakan sumber daya organisasi yang ada untuk mencapai tujuan atau goals yang telah ditetapkan oleh organisasi itu sendiri. Baik, jadi mengenai pendidikan ini, pendidikan berasal dari bahasa Latin yaitu dari kata educatum yang tersusun dari dua kata yaitu kata e dan kata duco, di mana kata e berarti sebuah perkembangan dari dalam keluar atau dari sedikit menjadi banyak, sedangkan kata duco berarti perkembangan atau sedang berkembang. Nah, disinilah pendidikan bisa disebut juga sebagai upaya guna untuk mengembangkan kemampuan diri. Jadi teman-teman sudah mengetahui tentang asal kata dari pendidikan. Sekarang kita ke pengertian pendidikan menurut para ahli. Di sini saya mencantumkan dua pengertian menurut para ahli, yaitu menurut Melman Bessie Moses pada tahun 2012 dan Al-Ghazali pada tahun 1058. Nah, untuk ahli yang pertama yaitu Melman Bessie Moses pada tahun 2012, pendidikan adalah proses pengalihan pengetahuan secara sistematis dari seseorang kepada orang lain sesuai standar yang telah ditetapkan oleh para ahli. Dengan adanya transfer pengetahuan tersebut diharapkan dapat merubah sikap tingkah laku,
kedewasaan berpikir dan kedewasaan kepribadian ke dalam pendidikan formal dan pendidikan informal. Lalu menurut ahli yang kedua yaitu Al-Ghazali pada tahun 1058, pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia sejak masa kejadiannya sampai akhir hayatnya, melalui berbagai ilmu pengetahuan yang disampaikan dalam bentuk pengajaran secara bertahap, di mana proses pengajaran itu menjadi tanggung jawab orang tua dan masyarakat menuju pendekatan diri kepada Allah sehingga menjadi manusia yang sempurna. Baik, sampailah kita pada pengertian manajemen pendidik menurut para ahli. Di sini saya mencantumkan dua pendapat dari para ahli. Pendapat yang pertama yaitu dari Syarif pada tahun 1976 dan Sagala pada tahun 2005. Nah, dari pengertian yang pertama yaitu menurut Syarif pada tahun 1976 bahwa manajemen pendidik adalah mendayagunakan sumber-sumber personil maupun material secara efektif dan efisien untuk menunjang tercapainya pendidikan. Lalu menurut pendapat ahli yang kedua yaitu menurut Sagala pada tahun 2005, manajemen pendidik adalah penerapan ilmu manajemen dalam dunia pendidikan atau segala penerapan manajemen dalam pembinaan, pengembangan, dan pengendalian usaha dan praktik-praktik pendidikan. Baik, dari pendapat dua ahli ini maka dapat saya simpulkan bahwa manajemen pendidik adalah aktivitas untuk mendayagunakan sumber-sumber personil maupun material secara efektif dan efisien yang dilakukan dalam dunia pendidikan atau praktik-praktik pendidikan. Baik, karena tadi teman-teman sudah mengetahui tentang manajemen, tentang pendidikan, dan tentang manajemen pendidik, maka pembahasannya selanjutnya yaitu pengertian tentang tenaga kependidikan. Di sini ada pengertian tenaga kependidikan menurut ahli, yaitu yang pertama ada dari Permendikbud nomor 10 pada tahun 2007 tentang perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan pasal 1. Lalu yang kedua, Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1. Nah, untuk yang pertama yaitu dari Permendikbud Nomor 10 Tahun 2007 tentang perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan Pasal 1, bahwa tenaga kependidikan adalah pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, tenaga perpustakawan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan dan keamanan. Lalu untuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1, tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Baik, lalu di sini ada pengertian manajemen tenaga kependidikan menurut dua ahli yaitu Pagela pada tahun 2015 dan Praichi pada tahun 2018. Yang pertama yaitu menurut Pagela pada tahun 2015, manajemen tenaga kependidikan merupakan tahap manajemen yang berkaitan dengan pengendalian dan pemanfaatan tenaga kerja yang efektif. Lalu menurut Praichi pada tahun 2018 bahwa manajemen tenaga kependidikan adalah bagian yang utama berkaitan dengan sumber daya manusia satuan pendidikan. Baik, jika berdasarkan pendapat dari dua ahli yang telah saya sebutkan tadi, maka dapat saya simpulkan bahwa manajemen tenaga kependidikan merupakan kegiatan untuk menentukan kebutuhan pegawai, baik secara kuantitatif untuk sekarang dari masa yang akan datang. Karena tadi teman-teman sudah mengetahui tentang pengertian dari kata manajemen, kata pendidikan, manajemen pendidik, dan manajemen tenaga kependidikan. Sekarang teman-teman pasti penasaran kan tentang apa sih pentingnya manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, ini dia pentingnya manajemen pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu untuk mengetahui tentang seluk-beluk perkembangan pendidik dan tenaga kependidikan di Indonesia, sehingga setelah ini maka tentu akan memudahkan upaya peningkatan profesi tersebut. Baik, mari kita lanjutkan pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kompetensi serta unsur pendidik dan tenaga kependidikan. Di sini ada dua, yaitu yang pertama ada kompetensi pendidik dan yang kedua ada kompetensi manajemen kependidikan.
Baik, jadi di sini terdapat dua kompetensi pendidik, yaitu yang pertama ada pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Lalu kompetensi pendidik yang kedua yaitu untuk pendidikan formal pada jenjang usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi. Baik, mengenai kompetensi profesional manajemen tenaga kependidikan, di sini ada dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 mengenai tugas dan fungsi tenaga pendidik, guru dan dosen. Yang pertama yaitu ada agen pembelajaran, yaitu untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Lalu yang kedua ada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu yang ketiga ada mengabdi kepada masyarakat. Baik, jadi jika ditinjau dari unsur jabatan tenaga kependidikan dapat dibedakan menjadi tiga, yakni tenaga struktural, tenaga fungsional, dan tenaga teknis kependidikan. Untuk tenaga struktural, yaitu tenaga kependidikan yang menempati jabatan-jabatan eksekutif umum atau pemimpin yang bertanggung jawab langsung maupun tidak langsung atas satuan pendidikan. Contoh seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, urusan kurikulum, kesiswaan, sarana prasarana, dan pelayanan khusus. Lalu untuk tenaga fungsional, yaitu tenaga kependidikan yang menempati jabatan fungsional, jabatan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mengandalkan keahlian akademis kependidikan seperti guru bimbingan atau penyuluhan atau konseling, pengembangan kurikulum dan teknologi kependidikan, pengembangan tes dan pustakawan. Lalu untuk yang ketiga yaitu tenaga teknis kependidikan merupakan tenaga kependidikan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya lebih dituntut kecakapan teknis operasional atau teknik administratif seperti laboran, teknisi sumber belajar, pelatih seperti pelatih olahraga dan kesenian, dan keterampilan. Lalu ada petugas TU atau tata usaha. Baik, mari kita lanjutkan ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai tugas dan tanggung jawab manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Untuk tugas dan tanggung jawab tenaga pendidik itu sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Pasal 171, pendidik mempunyai tugas dan tanggung jawab, yaitu sebagai yang pertama sebagai guru, lalu yang kedua sebagai dosen, yang ketiga sebagai konselor, yang keempat sebagai pamong belajar, yang kelima sebagai widya iswara, yang keenam ada sebagai tutor, yang ketujuh ada sebagai instruktur, yang kedelapan ada sebagai fasilitator, dan yang kesembilan sebagai narasumber teknis. Sebagai guru, tugas dan tanggung jawabnya yaitu sebagai pendidik profesional dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan melatih peserta didik dalam pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Untuk dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada jenjang pendidikan tinggi. Untuk yang konselor yaitu sebagai pendidik profesional memberikan pelayanan konseling kepada peserta didik di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Untuk pamong belajar yaitu sebagai pendidik profesional mendidik, membimbing, mengajar, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik dan mengembangkan model program pengembangan alat belajar dan pengelolaan pembelajaran pada jalur pendidikan non-formal. Baik, lalu untuk widyaswara yaitu sebagai pendidik profesional mendidik, mengajar, dan melatih peserta didik pada program pendidikan dan pelatihan prajabatan dan atau dalam jabatan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Lalu untuk tutor yaitu sebagai pendidik profesional memberikan bantuan belajar kepada peserta didik pada proses pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran tatap muka pada satuan pendidikan jalur formal dan non-formal.
Lalu untuk instruktur yaitu sebagai pendidik profesional memberikan pelatihan secara teknis kepada peserta didik pada kursus dan atau pelatihan. Lalu untuk fasilitator yaitu sebagai pendidik profesional melatih dan menilai pada lembaga pendidikan dan pelatihan. Lalu untuk fasilitator yaitu sebagai pendidik profesional yang melatih dan menilai pada lembaga pendidikan dan pelatihan. Lalu untuk narasumber yaitu teknis sebagai pendidik profesional melatih keterampilan tertentu bagi peserta didik pada pendidikan keselarasan. Baik, untuk tugas dan tanggung jawab tenaga kependidikan pun sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan Pasal 173, bahwa tenaga kependidikan mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu yang pertama sebagai pengelola satuan pendidikan, mengelola satuan pendidikan pada pendidikan formal maupun non-formal. Lalu sebagai penilik, yaitu melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan pendidikan non-formal. Lalu sebagai pengawas, yaitu melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan pendidikan formal anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Lalu sebagai peneliti, yaitu untuk melakukan penelitian di bidang pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, serta pendidikan non-formal. Lalu yang terakhir yaitu untuk pengembangan dan perekayasaan, melakukan pengembangan dan lalu yang selanjutnya yaitu untuk pengembangan atau perekayasaan, melakukan pengembangan atau perekayasaan di bidang pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, serta pendidikan non-formal. Baik, mari kita lanjutkan ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai aktivitas manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Di sini ada studi terbaru menurut Ayubi dan Wibowo pada tahun 2020, yaitu yang pertama ada tentang perencanaan manajemen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan adalah pengembangan dan strategi serta penyusunan tenaga pendidik dan kependidikan sumber daya manusia yang komprehensif guna memenuhi kebutuhan organisasi di masa depan. Lalu yang kedua ada rekrutmen. Dalam rekrutmen dapat dilakukan untuk menutupi celah yang diketahui dalam proses perencanaan seperti yang dikatakan oleh Mukhaliso pada tahun 2018 bahwa rekrutmen yaitu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan merupakan upaya untuk melaksanakan proses perencanaan agar dapat berjalan dengan baik dan dapat menghasilkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang memuaskan sesuai dengan harapan. Lalu yang ketiga ada kesesuaian latar belakang dan penempatan tenaga pendidik. Itu harus memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 Pasal 17 tentang profesionalisme, bahwa profesi guru dan profesi merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan dengan prinsip memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya. Lalu yang keempat yaitu ada kompensasi. Kompensasi ini penting dalam pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan karena berkaitan dengan kesejahteraan dan kepuasan kerja. Lalu yang kelima yaitu ada pengembangan kompetensi baik pedagogik maupun profesional. Umumnya dilakukan saat guru aktif dalam kegiatan kelompok kerja guru atau KKG untuk terus meningkatkan kompetensi. Untuk kepala sekolah ada kelompok kerja kepala sekolah yaitu KKKS, triple KS dan juga ikut berpartisipasi dalam pelatihan yang diadakan oleh kabupaten seperti program pengembangan profesi berkelanjutan atau PPB. Lalu yang terakhir ada evaluasi. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2010 tentang pedoman penugasan guru sebagai kepala sekolah disebut Emaldisem. Pendidik, pengelola, pengurus, pengawas, pimpinan, inovator, dan motivator. Salah satu standar dan tugas kepala sekolah adalah kompetensi, supervisi,
kompetensi tersebut adalah merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru. Lalu yang kedua, untuk melaksanakan supervisi akademik guru dengan menggunakan pendekatan teknik supervisi yang tepat. Lalu yang ketiga, menindaklanjuti hasil supervisi akademik pada guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru. Baik, mari kita lanjutkan ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai tujuan dan manfaat manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Baik, bisa teman-teman lihat di sini bahwa ada beberapa tujuan dan beberapa manfaat mengenai manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Di sini saya mengutip menurut Husaini Usman pada tahun 2008, tujuan yang dibutuhkan dalam suatu sistem manajemen pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas, yaitu yang pertama, terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan bermakna. Lalu yang kedua, ada terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengenalan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Terpenuhinya salah satu dari 5 komponen kompetensi tenaga kependidikan, tertunjangnya kompetensi manajerial tenaga pendidik sebagai manajer. Lalu yang ketiga, ada tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Lalu yang keempat, ada terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan, tertunjangnya profesi sebagai manajer atau konsultan manajemen pendidikan. Lalu yang kelima, ada teratasinya masalah mutu pendidikan, karena 80% masalah mutu pendidikan disebabkan oleh manajemennya. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dan manfaat manajemen pendidikan yaitu untuk mengelola dan memperbaiki seluruh komponen pendidikan, mulai dari proses pembelajaran, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikannya, agar tujuan pendidikan dan manfaatnya dapat tercapai dan bermutu tinggi. Manajemen pendidikan apabila dilaksanakan dengan baik dan konsisten, maka akan berdampak baik untuk pendidikan. Baik, mari kita lanjutkan ke pembahasan yang berikutnya, yaitu mengenai perlindungan hukum serta hak dan kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan. Baik, dapat teman-teman lihat di sini bahwa terdapat 2 perlindungan dari pemerintah yang merupakan upaya untuk melindungi pendidik dan tenaga kependidikan yang menghadapi permasalahan terkait pelaksanaan tugas. Yang pertama itu ada Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 28D ayat 1, dan di dalam UU nomor 39 tahun 1999 pasal 3 ayat 2 tentang hak asasi manusia menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hak merupakan anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Baik, upaya yang kedua dalam perlindungan hukum bagi pendidik dan tenaga pendidikan yaitu merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017, perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan, yakni perlindungan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja, serta hak atas kekayaan intelektual. Perlindungan hukum ini mencakup tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, dan perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas sebagai pendidik dan tenaga kependidikan. Perlindungan profesi mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan, kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam penyampaian pandangan dan pelecehan terhadap profesi, serta pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas. Baik, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja di sini mencakup perlindungan terhadap gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, atau resiko lainnya. Sedangkan perlindungan hak atas kekayaan intelektual berupa
perlindungan terhadap hak cipta atau hak kekayaan industri. Perlindungan sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 ini merupakan kewajiban pemerintah dalam hal kementerian pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, satuan pendidikan, organisasi profesi, dan masyarakat. Baik, jadi selain perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pun memiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugas, yaitu yang pertama, pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Lalu yang kedua ada penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Lalu yang ketiga ada pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. Yang keempat ada perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. Lalu yang kelima ada kesempatan untuk menggunakan sarana prasarana dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Baik, jadi selain ada hak, pendidik dan tenaga kependidikan pun berkewajiban untuk menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Lalu yang kedua, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan yang terakhir, memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Terima kasih teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pembahasan materi mengenai manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Di sini saya juga menggunakan buku pegangan yang berjudul Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dikarang oleh Nur Aidi dan ilustratornya yaitu Andi Gepe. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.